Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir kelompok 6 yang berjudul Sediment Trap for Erosion. Kelompok kami beranggotakan Rania Salsabila Sari, NIM 86, Dika Puspitasari, NIM 36, Raihan Akbar, NIM 116, Faris Afdilah, NIM 131, dan Afra Nabila, NIM 191. Nama saya Franabila Pramudiva, NIM 198-191. Yang pertama, problem definition atau definisi masalah. Erosi adalah proses penghancuran dan pelapukan partikel-partikel tanah yang disertai dengan perpindahan partikel tersebut akibat adanya erosive transport agent seperti air dan angin. Erosi ini nantinya bisa mengakibatkan degradasi lahan yang akan berakibat pada timbulnya lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis. Lahan kritis ini tentunya sangat merugikan, terutama bagi bidang pertanian karena dapat mempengaruhi produktivitas tanah yang dapat mempengaruhi kualitas dari hasil panen. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah suatu instrumen yang bernama sediment trap atau jebakan sedimen. Sediment trap ini nantinya harus mampu memperangkap partikel anorganik maupun anorganik sehingga tidak ikut mengalir bersama air. Yang kedua, design requirements atau syarat-syarat yang harus ada dalam desain. Dalam desain sediment trap kelompok kami, terdapat 3 syarat penting. Yang pertama, alatnya harus terbuat dari bahan yang kuat, kokoh, mudah didapat, dan ekonomis. Lalu yang kedua, kemudahan ketika proses manufaktur. Dan yang ketiga, alat tersebut harus mampu memisahkan antara air dan tanah dari air berlumpur dengan proses sedimentasi atau pengendapan yang mengandalkan prinsip gravitasi. Nama saya Ryan Akbar, NIM 198-19116. Jadi, saya akan menjelaskan desain konseptual dari kelompok kami. Kami menggunakan 2 konsep alternatif. Konsep yang pertama, kami menggunakan 2 box plastik yang dihubungkan dengan sebuah pipa paralon, di mana di kedua ujung pipa paralon tersebut terdapat sebuah filter. Jadi, air lumpur dimasukkan ke box pertama, lalu dialirkan ke box kedua melalui pipa paralon. Sebelum sampai ke box kedua, air lumpur tersebut, tanah-tanahnya udah disaring terlebih dahulu oleh filternya. Jadi setelah sampai ke box kedua, hanya air bersihnya saja. Konsep alternatif kedua kami menggunakan 2 box plastik. Cara mengalirkan air ke box kedua menggunakan keran. Kami menggunakan konsep sedimentasi di sini. Jadi air lumpur dimasukkan ke box pertama, lalu didiamkan beberapa saat agar proses sedimentasinya berlangsung. Jadi tanahnya mengendap di bawah dan di atasnya hanya air bersihnya saja. Setelah proses sedimentasi selesai, kerannya dibuka lalu air bersih dialirkan ke box kedua. Saya Dika Puspitasari, NIM 198-19036. Yang selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Dalam mengevaluasi konsep atau desain yang telah kami rancang, kami menggunakan sistem matriks. Dari matriks ini, kami menggunakan 5 kriteria penilaian, yaitu kemampuan mengendapkan sedimentasi dengan baik, kemudian bahan yang digunakan, kokoh atau tidak, keekonomisan, kemudahan dalam manufaktur, dan juga ramah lingkungan. Berdasarkan matrik yang telah kami buat dan juga penilaian yang telah kami berikan, diperoleh bahwa konsep 2 mendapat nilai yang lebih tinggi, yaitu 7,7 dibandingkan dengan konsep 1 yang hanya 6,2. Konsep 2 memperoleh nilai yang lebih tinggi dikarenakan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, desain perwarupa dinilai mampu mengendapkan pengotor dengan baik melalui proses sedimentasi secara alami. Selain itu, konsep 2 ini juga mudah dalam manufaktur. Akan tetapi, konsep 2 atau Purwarupa 2 memiliki kelemahan, yaitu bahan yang digunakan tidak ramah lingkungan. Sedangkan konsep 1 memiliki kelemahan, yaitu kurang mengendapkan sedimen dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pengotor yang terdapat di air berlumpur akan menyumbat filter yang terdapat di dalam pipa sehingga tidak dapat melakukan filtrasi dengan baik dan akan merusak Purwarupa. Saya Faris Afdilah Zahri Nasution, NIM 198191131. Poin 3.3, yaitu pemilihan sebuah konsep atau selection of concept. Maksudnya adalah manakah dari kedua konsep alternatif yang telah kami rancang dan kami jabarkan sebelumnya yang kami pilih sebagai desain akhir perwarupa kami. Dan kami sepakat memilih konsep alternatif kedua. Mengapa demikian? Setidaknya ada 3 alasan yang membuat kami memilih konsep kedua ini. Yang pertama, setelah kami melakukan evaluasi proses kerja dari kedua konsep alternatif ini, kami melihat dan mendapatkan bahwa konsep kedua memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan konsep pertama dalam hal memisahkan air dari pemotornya. Dalam hal ini adalah air lumpur.
Yang kedua, konsep kedua ini memiliki kemudahan dalam hal manufacturing-nya atau dalam hal pembuatan perakitannya. Dan yang ketiga, konsep kedua ini hanya membutuhkan komponen-komponen yang ternyata lebih mudah diperoleh, lebih mudah didapat dibandingkan komponen-komponen untuk merakit konsep alternatif pertama yang satu. Poin 4, yaitu rincian desain atau detail design. Poin 4.1 yaitu fitur khusus dan proses kerja, main features and how it works. Bagian pertama adalah fitur khusus ya, atau main features. Secara keseluruhan, sedimen trap yang kami rancang ini menggunakan tangki yang berfungsi untuk menampung lumpur, dan di mana tangki ini nantinya akan dihubungkan dengan sebuah keran yang berfungsi untuk mengalirkan air ke bak lain. Nah, fitur khusus dari desainnya sendiri adalah setidaknya ada dua, yaitu menggunakan proses sedimentasi yang terjadi pada lumpur, dan yang kedua, konstruksi alatnya sederhana namun efisien. Nah, selain itu, bentuk bak yang kami pilih, yang kami rancang, yaitu berbentuk persegi panjang. Mengapa demikian? Karena secara hidrolik, bak berbentuk persegi panjang ini lebih stabil dibandingkan bentuk bak berbentuk lainnya. Yang kedua ada proses kerja atau how it works. Maksudnya adalah bagaimana sih alat ini, sedimen trap ini, proses kerjanya bagaimana. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya tadi, bahwasannya konsep sedimen trap ini menggunakan proses sedimentasi. Jadi apa sih proses sedimentasi itu? Proses sedimentasi sendiri adalah proses pemisahan sebuah partikel yang tersuspensi di dalam air, di mana partikel ini memiliki berat jenis lebih berat atau lebih besar dibandingkan air. Dalam kasus ini, partikel tersebut adalah tanah atau pasir yang ada tersuspensi di dalam air lumpur. Nah, disebabkan berat jenis tanah tadi lebih besar dibandingkan berat jenis air, sehingga hal tersebut menyebabkan tanah yang terdapat di dalam air lumpur tadi mengendap di dasar tangki sehingga lebih mudah terpisah dari airnya. Nama saya Rania Salsabila Sari, NIM 086. Bagian kedua dari desain referensi adalah hasil analisis dan hasil perhitungan. Pertama-tama kami menghitung dimensi dari bak yang berisi lumpur dan dimensi bak yang berisi air. Dimensi bak yang berisi lumpur adalah 9,8 kali 10⁻⁻² meter kubik. Sedangkan dimensi bak yang berisi air adalah 4,5 kali 10⁻⁻² meter kubik. Untuk hasil analisis, kami pertama-tama mengasumsikan volume lumpur yang dimasukkan ke dalam bak adalah 9 kali 10⁻⁻² meter kubik dengan rasio tanah dibandingkan dengan air adalah 1:1. Untuk menghitung volume tanah, kami mengalihkan setengah dengan volume lumpur, yaitu didapatkan 4,5 kali 10⁻⁻² meter kubik. Untuk tinggi tanah, kami membagi dari volume tanah dengan volume dari hasil perkalian panjang dikali dengan lebar, didapatkan 17,4 cm. Untuk tinggi keran, kami menambahkan tinggi tanah maksimal dengan 1 cm, maka didapatkan 18,4 cm. Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis sebelumnya, maka agar tanah yang sudah mengendap tidak ikut mengalir melalui keran, tinggi minimal dari keran adalah 18,4 cm diukur dari dasar bak yang berisi lumpur. Bagian kelima dari presentasi ini adalah lesson learned atau pelajaran yang didapat. Yang pertama mengenai bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja dengan mengubah desain. Yang pertama dengan menambahkan filtrasi. Filtrasi ditambahkan sebelum air dikeluarkan sehingga air yang dikeluarkan akan semakin jernih. Yang kedua adalah menambahkan zat koagulen sehingga akan mengalami proses koagulasi. Proses koagulasi sendiri itu adalah proses pengumpulan partikel-partikel halus menjadi partikel yang lebih besar agar lebih cepat diendapkan menggunakan gravitasi. Yang kedua mengenai proses desain. Di sini kami mempelajari tentang pola pikir dan kreativitas dan berpikir secara sistematis dan kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, kami juga mempelajari tahap-tahap membuat rancangan, dimulai dari mendefinisikan masalah, membuat konsep-konsep alternatif, evaluasi konsep tersebut, memilih konsepnya, mendetailkan dan mempertahankan desain, memanufaktur dan pengujian desain, evaluasi performa desain, dan yang terakhir, mempersiapkan laporan akhir. Yang ketiga dari pelajaran yang kami dapat adalah mengenai kerjasama.
Kerjasama dalam tim membutuhkan pengertian dari kedua belah pihak dan menyingkirkan sifat egois. Kita harus saling membantu dan bersikap tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Dan kerjasama ini menjadi kunci dari keberhasilan proyek dan menentukan suasana selama proyek ini berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.